Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusullughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina biha. Alhamdulillah, tadi PR-nya sudah ada koreksi dan Masya Allah, barakallahu fikum jami'an, jawabannya benar semua. Dan terjadi perbedaan di nomor 5. Nomor 7. Itu enggak semuanya sama, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang muka, ada yang muki, ada yang mukum. Yang nomor 7 dari latihan pertama. Nomor 5, latihan kelima. Ada ya? Kan 2 latihan kan? Ya. Ada yang muka, ada yang muki, ada yang mukum, ada yang mukunna. Variasi, bagus. Dan semuanya benar ternyata, nggak ada salah. Semuanya benar, nggak ada salah. Kenapa? Karena di situ sama pengarang tidak dikasihkan siapa yang diajak bicara. Jadi semuanya bisa. Ya, bisa ummuka, ummuki, Masya Allah, bagus ya. Taib. Sekarang kita masuk pelajaran selanjutnya, yaitu latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7. Ya, Pak? Oke. Badal. Taib. Di sini Pak Tia tanya tentang badal, jadi akan Anda jelaskan badal ya. Taib. Jadi al-badalu ini artinya pengganti. Badal itu pengganti. Ya, sudah Pak Tio? Badal itu pengganti. Jadi misalkan, ya, Anda buat begini Pak, contoh Pak ya. Anda buat, sebelum itu Anda kasih dulu biar lebih gampang. Lah, badal yang kita pelajari sampai pelajaran kita kali ini itu terdapat pada 2 keadaan. Jadi Anda buat 2 ya. Nah, jadi badal yang kita pelajari, pelajaran yang kita pelajari terdapat pada 2 keadaan. Anda buat kaedahnya aja. Yang pertama begini. Atau pakai yang bahasa gampang aja, yang lebih simpel. Yang lebih simpel. Al-isyarah ketemu dengan kalimat yang pakai alif lam. Gitu ya. Yang pertama adalah al-isyarah. Al-isyarah di sini mencakup semua isyarat. Mencakup apa? Hada, hadihi, dzalika, sama tilka. Nah, semua. Isyarat ini kalau bertemu dengan kalimat, ya, dalam kurung ini kalimat ya. Kalimat atau kata yang mana kata tersebut ternyata bersambung dengan alif lam. Maka ya, kalau begitu kalimat di situ nanti ya, kalimat ini i'rabnya sebagai badal.
Contoh, hadza at-talibu hadza at-talibu jamilun. Hadza at-talibu jamilun. Perhatikan. Hadza isyarat. At-talib kata yang bersambung dengan alif lam. Maka nanti cara mengi'rabnya hadza sebagai apa, Bu Sri? Mubtada. Oke. At-talib badal. Jamilun. Jamilun sebagai apa? Pelajar ini ganteng. Khobar. Gitu ya. Atau misalkan lagi dibuat pakai dzalika juga bisa. Dzalika ar-rajulu, ya, dzalika ar-rajulu ustadzun. Dzalika ar-rajulu ustadzun. Perhatikan. Di sini dzalika isim isyarah bertemu dengan kata yang bersambung dengan alif lam. Maka secara i'rab nanti kita buat dzalika sebagai mubtada, ar-rajulu badal, ustadzun khabar. Cara mengartikannya, ingat cara mengartikannya sudah pernah kita jelaskan. Cara mengartikannya ini dulu, baru ini, baru ini. Cara mengartikannya ini dulu, baru ini, setelah ini, baru ini. Jadi cara mengartikan bahasa Indonesianya dzalikar rajulu ustadzun. Cara mengartikannya adalah apa? Laki-laki tersebut itu, ya, laki-laki tersebut itu adalah, atau biasanya bagi simpelnya laki-laki itu langsung ustadz, gitu ya. Jadi cara mengartikannya sini, kemari, baru ini. Ini cara mengartikan bahasa Indonesia. Kalau pingin bahasa yang plek ketiplek, gimana cara mengartikannya? Itu laki-laki ustadz. Enak nggak, Pak? Enggak toh, ya sudah. Jadi kan kok plek ketiplek gitu. Dzalika itu ar-rajulu laki-laki tersebut adalah ustadz. Ini plek ketiplek. Jadi memang bahasa Indonesia butuh dibedakan ketika menerjemahkannya. Baik, ini posisi yang pertama. Contoh yang lain. Kita buat contoh yang lain. Sudah. Apa ini bacanya? La raiba fihi. Surat apa nih, Pak Tio? Surat apa? Al-Baqarah, ya. Baik. Dzalika, perhatikan di sini, dzalika isim isyarah. Bertemu dengan kata yang alif lam. Gitu ya. Maka kita katakan dzalika mubtada, al-kitabu badal. Sudah? Ini kita belum pelajari, seret langsung khobar. Gitu ya. Khobar. Lah, maksudnya badal di sini apa? Maksudnya ketika antum buang ini, yo artinya sami mawon, gitu loh. Artinya tuh sama aja. Misalkan antum buang ini, sama nggak maksudnya? At-talibu jamilun, gitu ya. Jadi ini yo ini yo ini itu badal. Ya, itu namanya badal. Jadi badal itu menggantikan hadza ini, rupanya ini tuh siapa? Zatnya ini itu siapa? Dimunculkanlah wujudnya atau at-talib, gitu loh. Dzalika itu tuh siapa? Ar-rajulu, ya. Dzalika itu, ya. Apa itu? Al-kitab, ya.
Sudah nih. Type ini model yang pertama. Sudah model yang pertama. Di sini kalau ini paham Pak Tio ya? Monggo Pak Tio. Kalau misalkan nggak ada alif lam, Kalau nggak ada alif lam, kita buat. Bu Sri, ini Pak Tio yang buat masalah, jenengan yang bagian menyelesaikan G. Ini kita buat ini Pak Tio ya. Hada talibun jamilun. Ngeten Pak G? Nggih, monggo Bu Sri diselesaikan. Ini pelajar yang ganteng. Baik, ini pelajar yang ganteng. Jadi secara i'rab gimana Bu Sri? Hada Ada mubtada. mubtada, talibun Bukan pada. Khobar. khobar, jamilun naat. Beda jadinya Pak. Ya, jenengan buang alif lam aja sudah berubah semua. Ya. Ini cara ngertikannya dari sini. Ini adalah pelajar yang ganteng, gitu ya. Makanya dalam bahasa Arab pembuangan sebuah kata atau sebuah alif lam itu sudah merubah. Ya, merubah susunan arti. Kalau ini kan apa? Pelajar ini kan ganteng. Kalau ini enggak. Ya, jadi gantengnya ini bukan pengkhabaran, bukan P-nya, tapi apa? Sifatnya, gitu loh, sifatnya. Sudah. Kalau bahasa Indonesia jadi apa nih? Ini S, ini P, ini K, gitu. Ya, kalau di ini yang ini jadi satu biasanya. S, terus ini P. Begitu. Hada talib itu S, ya kemudian jamilun P. Jadi nggak ada istilah badal itu nggak ada. Ya. Jadi kalau ditarik bahasa Indonesia itu hada ini, rupani ini, gitu ya. Rupani adalah apa? Talib. Jadi talib ini adalah pengganti ini. Penggantinya hada. Karena kalau kita nggak pakai hada ini ganteng. Kadang orang penasaran, ini tuh siapa? Gitu loh. Ya, ini saran. Nanti kita akan lewati nanti. Isim isyarah itu juga nama lainnya adalah isim mubham. Isimnya masih nggak jelas siapa orangnya. Gitu loh. Maka didatangkan badal supaya memperjelas apa? Si mubham tadi yang nggak jelas. Ada lagi Pak Tio? semuanya setiap isim isyarah Ini. itu namanya badal. Yang badal yang mana Pak? Alif lam. Yang pakai alif lam. Ya, yang nempel ya. Nempel mesti nih. Nempel gini. Kalau misalkan antum dapatkan kata isim isyarah kemudian belakangnya alif lam nggak nyambung, bukan kaidahnya. Makanya terus ini pakai begini. Ya, jadi langsung ketemu langsung kata yang pakai alif lam. Misalnya dibalik. Cara ngartikannya begitu. Kayak Saiful. Nah, ini kan poin yang kedua nih. Maka ini dulu selesai, baru masuk yang kedua. Ya, yang kedua gampangannya. Yang kedua gampangannya adalah apabila kita dapatkan dua kata ya. Ini kalimat pertama. Kemudian kata kedua. Ya, kita dapatkan kata pertama dan kata kedua. Jadi ada dua kata. Yang mana ternyata kata kedua ini adalah ini. Sudah? Dan kata yang pertama adalah ini. Jadi antara kata pertama dan kedua itu orangnya satu. Ya, Anda ulangi. Jadi badal yang kedua adalah kita dapatkan dua kata. Kata pertama, kata kedua. Sudah? Secara makna, kata yang kedua itu ya kata yang pertama. Kata yang pertama ya kata yang kedua. Atau bahasa gampangnya, mereka itu satu orang. Dia, mereka itu satu orang. Kita kasih gampang contoh. Ya, kita buat contoh. Ini kelihatan nggak Pak di bawah sini contohnya Pak? Masih kelihatan? Lihat ya. Atau di sini aja nih.
Anda buat contoh begini. Zahaba al-ustadzu. Zahaba al-ustadzu. Sudah nih. Muhammadun ilas suki. Apa artinya Bu Lutfi? Telah pergi Ustadz Muhammad ke desa. Kemana? Pasar. Kalau bahasa Indonesia yang pas, gimana cara ngertikannya? Ustadz Muhammad telah pergi ke pasar, gitu ya. Perhatikan di sini, yang kita jadikan poin ini. Sudah. Yang kita jadikan poin ini. Sudah nih ya. Lah. Perhatikan, ada dua kata. Kata pertama, ada kata kedua. Sudah nih. Sekarang, Ustadz ini Ustadz siapa? Ustadz Muhammad. Muhammad ini siapa? Ustadz. Jadi mereka berdua ini satu orang, ya kan? Maka pada kasus seperti ini, yang kedua kita jadikan badal. Ya, jadi kalau misalkan zahaba ini kan fiil, al ustad ini kan fa'il pelakunya, Muhammad badal. Penjelasannya sama kayak tadi. Ya, telah pergi ustad. Rupane ustad niku sapa? Ya Ustadz Muhammad. Ustadz kan banyak. Ya, lah diperjelas Muhammad ini untuk menjelaskan apa? Si ustad. Begitu ya. Sudah nih, si Muhammad dijelas. Ini kalau mereka yang dimaukan satu. Sudah nih, satu orang begini. Seperti kemarin kita contohkan, Abi. Misalkan ya, Abi, apa Abi? Abi Asy-Syaikhu Abbas. Ini belum harokat ya, belum harokat. Sebentar. Abi, bapakku. Nyetrum ini. Bahaya. Ya, Abi di sini kan apa? Ini mubtada. Ini mudhafun ilai. Asy-Syaikhu ini khabar. Sudah. Abbas badal. Kenapa? Karena yang dimaukan dengan syekh di sini siapa? Dan Abbas itu adalah syekh dan mereka satu orang, gitu ya. Maka di sini Abbas, ya Abbas, sudah ya Abbas kita katakan badal. Sudah ini. Sudah Pak Bilal, Pak Tio, aman ya? Baik, sekarang kita masuk ke harokat. Sudah nih, masuk ke harokat ya. Masuk ke harokat. Untuk badal, ingat ya. Badal tadi kan apa? Pengganti. Maka harokatnya mengikuti yang digantikan. Kita ambil yang bawah dulu yang gampang. Sekarang al-ustad ini dibaca apa harokatnya? Zahaba al-ustadzu. Maka si badal mengikuti harokat yang digantikan. Maka dibaca Muhammadun. Kalau kita buat yang lain, zahabtu ila asy-syaikhi. Begini. Maka secara otomatis Abbas diharokatnya apa? Abbasin. Kenapa kok Abbasin? Karena syekhi, gitu ya. Jadi dia mengikuti harokat yang digantikannya mana. Sudah, oke. Sekarang sebelum Anda masuk lanjut yang di atas, harokat untuk mubtada dan harokat untuk khabar itu apa? Masih ingat?
mubtada harus apa? Harus dhamma. Ya. Sudah nih. Dhamma atau dhammatan ya. Khobar? Khobar? Khobar sama juga dong. Dhamma. Ya, entah dhamma biasa atau dhammatan kan begitu. Cuman untuk mubtada biasanya dhammanya satu, kan begitu. Sudah nih. Biasanya kan mubtada seringnya pakai alif lam. Cuman ada kalanya nanti dia dhamma dua, seperti nama orang. Ya, oke. Jadi kalau gitu mubtada dhamma, khabar dhamma. Sekarang hadza kedudukan sebagai apa tadi? Mubtada. Makanya yang menggantikan dibaca kenapa? Karena kan dia gantikan mubtada. Loh, mubtada kan mubtada di sini nggak kelihatan. Iya, karena dia memang dari sononya sudah begini. Maka kita lihat ininya statusnya dia. Karena statusnya mubtada dhamma, maka di sini baca dhamma, gitu ya. Ini juga sama mubtada, maka dibaca Ini juga sama dibaca dhamma. Ya, mana lagi? Udah ya. Nah, sekarang di sini Abi Asy-Syaikhu Abbas. Sekarang Abbas dibaca apa ini? Abbasun, karena dia khobar. Kan khobar harus apa? Dhamma. Maka dibaca Abbasun. Seperti ini, ya. Ini kata pada bikin siap pusing. Sudah nih. Ya. Moga-moga dicerna dulu, dicerna. Ada kemungkinan misalkan depannya zahaba itu ganti isyarat. Dahaba diganti isyarat. Bisa, Pak? Ada itu kedudukannya sama. Oke. Kalau begitu gimana? Kalau misalnya ganti hadza al ustadzu Muhammadun, maka kembali ke kaidah yang pertama. Apa dalam berarti Kan ketemu dua dia. Ketemu dua. Taib. Ini Pak Tio buat masalah gini. Oke, Pak Tio buat masalah. Gimana saat kalau seandainya kasusnya ketemu ini ketemu sama hadza, gimana saat? Jadi kita buat contoh. Ini Pak Tio dipertanyakan nih di rumah, masya Allah nih. Hadza al ustad Ali, contohnya ya. Ini Pak Tio bilang gimana kalau ketemu atau hadanya diganti dengan apa? Dahabanya diganti dengan hadza. Masya Allah, bagus nih. Tapi kalau ke kasus seperti ini, ya antara ini kurang zal. Ya, ini kan ketemu dua nih, ketemu dua badal ya. Badal yang ini sama badal yang ini. Hadza alif lam badal. Ini sama ini juga badal. Maka pada kasus seperti ini kita menangkan kaidah yang pertama. Dengan cara apa? Ini mubtada, ini badal, ini khabar. Kan kaidah yang pertama. Hadzal ustad ini loh Ali namanya gitu loh. Hadzal ustad Ali. Ya, ini cara ngertikannya ustad ini adalah Ali. Kembali ke kaidah yang pertama. Ya, kalau ketemu hadzanya ya Pak Tia ya. Kalau ketemu hadza seperti ini maka dimenangkan yang pertama. Kecuali nggak ada hadza, maka pakai kaidah yang kedua. Pokoknya yang pertama itu harus selalu menang, Pak. Ustaz, kalau di antara kalimat Ustaz dan Muhammad itu diberikan naat di tengah-tengahnya apa termasuk kata juga Ustaz? Siapa? Kalau jadi itu terus Muhammad apa itu? Oh bisa Pak, bisa. Pokoknya selama untuk yang kaidah kedua Pak ya, kaidah kedua ya. Jadi untuk kaidah kedua, kalaupun seandainya antum kasih naat maka aman dia, masih bisa. Contoh ya, ini pada fikin sekarang buat masalahnya. Ini kalau dibuka masalah ini muncul semua masalah ya, masya Allah. Kalau tanya paham aman gitu loh. Tapi kalau ini muncul banyak. Ya kita buat contohnya nih. Pakai dahaba Pak ya. Kita kena kaidah yang kedua kan. Ya. Zahaba al-ustadzu al-jadidu Muhammadun
ila suki. Gitu Pak ya. Maka ini kita katakan sama kayak ada tadi. Zahaba fi'il, al ustad pelakunya, al jadid naat, Muhammad badal. Walaupun nggak berdekatan ya. Karena yang harus berdekatan kaidah yang pertama. Yang harus nempel itu kaidah yang pertama. Kalau ini bisa. Karena Muhammad adalah ustad, kan gini, satu orang. Kemudian ila suki jarmaj. Bisa Pak. Monggo dimunculkan lagi. Gusri jangan kalah sama Pak Tia. Kalau yang atas oh bisa. Tapi aku nanti harus kasih kotak. Panas, tapi hujan. Kalau dalam panas soalnya. Iya. Kepalanya yang panas. Baik, pada pikir sekarang mempertanyakan kalau yang pertama ini bisa enggak? Kita buat lagi. Misalkan ini kita jadikan naat ya. Ya. Kita buat gini. Hada at-talibu al-jamilu, gitu ya. Jadidun. Gitu ya. Nah, maka cara mengartinya tetap sama ya. Tetap yang kalau cara pengertian bahasa Indonesia ini dulu. Ini satu paket nih. Ya. Hada mubtada, at-talib badal, al-jamil na'at. Jadidun maka diartikan dulu sih. Pelajar ini. Nah. Cantik ini. Oh, cantik ya. Pelajar yang ganteng ini. Ya, pelajar yang ganteng ini. Ya, pelajar yang ganteng ini itu baru gitu loh. Ya, baru ini. Jadi bisa ada tinggi. Selama khobar tetap anu kasih. Kalau misalnya untuk kasih alif lam, jadi karena kemudian nggak untuk kasih khobar, kalimatnya nggak akan sempurna. Karena khobar itu kan P yang menyempurnakan apa? S. Gitu. Pak Prambudi telepon Pak. Ini teman-teman jenengan Pak ya, bukan aku Pak. Ya. Anak cuman ini memenuhi keinginan aja Pak. Masya Allah. Jadi penuh dan Bapak. Ya, masih separuh. Hah? Masih separuh. Separuhnya di sana nggak kelihatan. Terus bisa memperolehnya berarti kayak aman. Yang namanya naat, pokoknya mengikuti yang disifati kan, sudah sama. Oh, siap ini. Jadi kita dapat model baru nanti ketika latihan kita munculkan yang begini. Buat pola mubtada, badal, naat, gitu ya, khobar. Nah, masuk. Terus kalau jamak bisa juga. Jamak bisa, cuman mau nggak mau nanti kan harus sama-sama jamak. Kalau yang atas insya Allah dengan aman, yang bingung paling yang bawah. Ya, maka anak katakan untuk yang bawah, ketika mendapatkan dua kata, tapi mereka satu orang gitu loh, dua kata mereka itu satu orang. Baru. Jadi dalam bahasa Arab itu tipsnya atau kuncinya adalah harus tahu arti dulu. Ya, kuncinya harus tahu artinya terlebih dahulu. Pernah dulu ketika kita belajar itu sama-sama ustadznya suruh i'rab. Nah kita nggak tahu artinya toh. Akhirnya kita ngomong sama ustadznya, Ustadz artikanlah, kan? Kata ustadznya enak aja. Enak aja kalau diartikan antum tahu nanti i'rabnya gitu. Jadi memang kuncinya di situ. Ya kuncinya begitu. Makanya orang baca kitab, antum kita lihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kenapa mereka bacanya lancar, baca kitab bisa ngarokati? Kenapa? Karena artinya mereka tahu semua. Iya, sudah tahu artinya sehingga akhirnya otomatis itu mendukung mengetahui juga kedudukan kata tersebut. Oh ini dibaca dhamma, oh ini dibaca kasroh, sudah akhirnya lancar.
Ya, karena dulu ketika kita masih baru-baru belajar juga mikir kok gampang banget ya Ustadz itu bacanya, kita kok kesusahan. Ya karena ternyata mereka perbendaharaan kosakatanya banyak. Makanya kosakata yang sudah antum pelajari di belakang disambangin lagi. Ya, udah sampai 200-an sekian itu, ya disambangin lagi supaya tidak beku. Karena kalau sudah beku kan frozen dia kan. Beku untuk mencairkannya butuh waktu lagi. Kalau misalnya untuk kesusahan bahasa Arabnya, tulis bahasa Indonesia saja yang sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Kadang tulis bahasa Arabnya kan kesusahan ini, dia ikuti pakai bahasa Indonesianya, bahasa antum. Anda nggak bisa nulis bahasa Indonesia, kenapa? Jarang nulis bahasa Indonesia. Anda jarang, jadi kalau nulis bahasa Indonesia bingung ini. Kadangnya Anda bisa baca, antum nggak bisa baca. Gitu. Karena jarang nulis bahasa Indonesia. Apalagi suruh buat izin sekolah itu istrinya. Buat izin nanti bagian kirim aja. Kalau suruh bahasa Arab oke Anda buatkan nggak apa-apa. Oke. Ini untuk pelajaran kita, kemungkinan kita cuma berhenti sampai di sini. Ya, untuk pelajaran 16 kita lanjutkan mungkin setelah Ramadan. Ya, jadi insya Allah kalau ini selesai, pekan ke depan kita latihan. Ya, pekan depan kita latihan. Karena kalau dimasukkan ke 16, nanggung, nggak bakal selesai juga. Karena dia masuk kaidah baru. Ya, kaidah baru. Anda pernah itu buat soal ke teman-teman itu. Coba rangkumkan pelajaran pertama sampai ke 15. Wow, itu keren tuh Pak itu. Tapi mendidih. Satu pertanyaan tapi satu kitab Pak itu. Jadi kalau kita misalkan pelajaran pertama kita punya rangkuman intinya aja, intinya udah. Karena dia kelanjutan. Ya, awalnya cuma dikenalkan tentang isim syarat itu masuk pelajaran 6 mulai mubtada khobar, mulai naat, mulai terus begitu. Dan sebagaimana Anda katakan durus lughah ini modelnya dia terus berkelanjutan kaidah sebelumnya ditambah lagi. Tapi enaknya karena memang ini istilahnya dibuat untuk pemula, jadi kaidahnya ngasihnya dikit gitu. Tapi kalau kita langsung masuk kaidah bahasa Arab, langsung kitab nahwu misalkan ya, itu langsung satu kaidah tok isinya. Ya kaidah semua. Makanya enak kalau selesai ini kemudian masuk apa? Kaidah baca kitab itu enak, kaidah nahwu. Karena langsung nyambung dia udah punya kosakata. Sudah kenal istilahnya mubtada, khobar, udah kenal. Gitu ya. Bahkan dulu jadikan guyonan sama guru anak. Ada teman pingin nikah. Ya, sama ustadznya nggak boleh. Kata ustadznya gini, nikah mubtada khobar aja belum ngerti kok nikah. Kita masya Allah. Ya, mubtada khobar belum. Masya Allah. Karena memang segala sesuatu butuh ilmu ya. Apalagi dalam masalah pernikahan itu masya Allah. Pernikahan itu ada suatu ibadah yang panjang. Ya, suatu ibadah yang panjang. Panjang mantap ya? Panjang. Iya, nggak bakal selesai itu. Ujiannya terus gitu, masya Allah. Ya, orang nikah cuma mengatakan saya terima, wes jadi selesai. Tapi masya Allah itu panjang. Lah, kalau nggak punya ilmu itu masya Allah. Ya, nggak punya ilmu itu masya Allah. Karena Anda lihat banyak video-video kadang muncul itu. Banyak terkadang memang para laki itu butuh belajar kadang. Ya, butuh belajar. Kadang pulang ke rumah misalkan ya, pas qadarullah memang istrinya belum masak. Kadang tanpa sadar si laki-laki itu muncul pemikiran negatif. Ya. Pak Anta pengalaman. Iya, masya Allah. Kadang pikiran negatif kan memang
gimana ya istilahnya, laki-laki itu di luar sudah banyak penat kan itu ya, pulang pas lapar-laparnya kok nggak ada kan gitu. Padahal dia nggak diem gitu loh, dia nggak diem, banyak kerjaan yang lain. Yang mana kalau seandainya kemudian suami coba ngerjakanlah pekerjaan, walaupun memang ringan-ringan ya, kalang kabut istri itu nggak bisa, suami nggak bisa. Sehari aja istrinya sakit, anaknya sekolah gitu, masya Allah itu. Selesai itu semua. Makanya kan istilahnya kalau istilahnya saling mengerti enak gitu loh. Maka di dalam rumah tangga itu ada namanya at-tafahum, saling memahami gitu ya. Taghaful, macam-macam, banyak kaidah-kaidah di situ. Dan konsep yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu nggak sama kayak perempuan. Itu konsep ilahi. Jadi antum kalau memaksa, misalkan si suami maksa istrinya pokoknya kayak saya misalkan, harus berpikir keras, harus begini, nggak bisa. Udah konsep ilahinya udah begitu. Ya, konsep ilahinya udah begitu. Laki-laki suruh kayak perempuan juga nggak bisa. Gitu ya. Contoh, kita ambil contohnya, dengarkan, kadang dengar ceramah itu. Kalau misalkan istri itu curhat, terkadang beda pola pikir istri dengan pola pikir suami. Kalau pola pikir suami ketika istri ngomong bla 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 itu kan pingin cari menyelesaikan apa? Solusinya gimana? Padahal terkadang istri nggak butuh solusi, cuman butuh didengerin. Itu konsep, itu bedanya udah beda gitu loh. Cara pemikiran sudah berbeda. Ya, cerita gini, waduh, ini suami udah mikir gimana cara menyelesaikan ini. Kalau istri terkadang nggak, cuman dengarkan aja. Ya. Nah gitu, maka jadi suami butuh ilmu gitu. Ya mantap ya, butuh ilmu. Butuh ilmu, masya Allah. Maka anak pernah baca itu cerita tentang Syekh Ibnu Utsaimin. Pernah ada salah satu pelajar datang kepada beliau setelah beliau ngajar ini, datang kepada beliau, tanya, Syekh, antum punya anak perempuan nggak, Syekh? Langsung ke Syekh, kendeli. Kata si Syekh, ada apa? Saya pingin jadi menantumu, Syekh. Mantep ini, langsung ini kendel. Anak bacanya keder-kederan. Masya Allah, ini berani ini, gitu ya. Kalau kita kan cari orang lain yang ngomong. Nah, kata Syekh, antum pulang dulu, nanti saya kabari. Ditunggu sama santri, ditunggu, seminggu nggak ada kabar. Ya, 2 minggu nggak ada kabar, 3 minggu nggak ada kabar, sampai sebulan. Si santri tadi mengatakan, paling nggak diterima sama Syekh, nggak ada kabar. Lebih dari sebulan, tiba-tiba ada telepon dari seseorang yang mana menghabarkan kepada santri ini kalau dia dipanggil sama Syekh Ibnu Utsaimin. Mikir dia, ada punya masalah apa sama Syekh Utsaimin? Udah lupa, dia sudah lupa, dia bayangnya sudah ditolak, udah nggak dianggap kan. Terakhirnya dia datang ke Syekh, ada apa ya Syekh? Kemudian Syekh mengatakan, ya kamu dulu kan yang minta putri saya. Kata si Talib, iya Syekh. Lah, saya sudah memikirkan dan mencari info tentang dirimu selama sebulan. Jadi Syekh sebulan, Syekh itu cari sebulan ini siapa? Dicari tinggalnya di mana, gimana belajarnya, gimana semangatnya, semua dicek semua. Ya, dicek semua, ya sampai akhirnya Syekh mendapatkan kepuasan, baru beliau mengiyakan nikah. Alhamdulillah sekarang menjadi Syekh. Si Talib ini yang menantunya Syekh Ibnu Utsaimin jadi Syekh juga sekarang. Ya, memang benar-benar nggak sembarangan. Bahkan itu ulama terdahulu juga sama. Ya, ulama dahulu sama. Makanya yang punya anak perempuan benar-benar mikir ini, jangan sampai salah. Karena bayangkan kita punya putri, kita rawat baik-baik dari kecil, kemudian dikasihkan orang yang nggak bertanggung jawab gitu kan ya. Nah kan susah, ya. Nah menyala nanti. Tapi sudah tenang pikirannya kan tadi udah kita dinginkan dengan cerita-ceritanya. Jadi gini ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang susah itu Pak Macomblang. Iya. Kenapa? Karena dia cuma carikan, dapat ada masalah. Dia yang kenapa? Dia yang kena. Wah, ini salah nyarikan begini gini. Masya Allah. Tapi kalau dapat yang amanah, bagus Insya Allah. Ya.
banyak. Anda baca kitab-kitab itu tentang masalah rumah tangga itu, masya Allah. Bahkan terkadang rumah tangga itu lebih ya butuh kita belajar tentangnya, karena hari-hari kita ketemu. Taib sudah nih, kita lanjut ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada beliau dan meluaskan kuburan beliau. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Baik, coba dibaca. Ulut fi, habis itu diartikan. Nomor 1. Dahaba abi ila Qahirah, Kairo. Qahiratu Ila. ila qahirati Heeh. qabla usbu'i. Qabla usbu. Taib ya. Untuk baca itu memang harus fokus ya. Belakang depan itu benar-benar diperhatikan. Artinya dahaba apa dahaba? Telah pergi ayahku Kairo sepekan yang lalu. Sepekan yang lalu, gitu ya. Jadi Abi pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Terus Bu Sri. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kharajtu ba'da darsi. Artinya Kapan kamu keluar dari kelas ya Muhammad? terus Saya keluar ba'da. setelah pelajaran. Nah, ba'da artinya setelah. Kalau qabla kan sebelum. Kalau ba'da setelah. Baik, sebelum lanjut atau lanjut aja semua. Pak Tio, monggo. Da'aka ilal masjidi qoblal azan. Apa artinya, Pak? Zahabta apa Pak? Zahabta. Kata Ta? Kalau ta kamu. oh, Kamu pergi. ke masjid setelah azan. Qabla. Sebelum azan. Nah, di sini bisa dahabta, bisa dahabtu ya. Dahabtu saya pergi. Kalau dahabta kamu pergi. Cuman lebih tepatnya di sini dahabtu saya. Nah, kan mengkabarkan saya pergi ya ke masjid sebelum azan. Pak Eka. Maka dahaba Kalau baca itu pakai hamzah. Kalau pakai ain bedakan ya. Kalau baca itu kalau pakai hamzah yang artinya ibu. Kalau pakai ain bacanya a dan bermakna paman. maka dahaba amuti ila dia aminatu dahaba qabla sakit. Zahaba qabla syahrin. Oke, terus. Kapan paman kamu pergi ke Riyadh ya Aminah? Pergi ke Riyadh. Dia pergi Dia pergi sebelum 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Ya, sebulan yang lalu. Oh, panas mana Pak Ibu? Terakhir Pak Prambudi. Ba'da sholati dahabta ilal mat'ami la dahabta dahabtu qabla sholati. Ya, kalau ta kan pertanyaan ta, maka jawabannya tu. Gitu ya. Kan ta tu. Mau diartikan?
Apakah sebelum ba'da sesudah sesudah apakah setelah sholat kamu pergi ke mat'am kantin atau warung makan? tidak, saya pergi setelah saya pergi sebelum sholat. Sebelum sholat, ya, Masya Allah. Di sini beliau ingin menjelaskan tentang qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da itu termasuk dzaraf. Qabla dan ba'da itu termasuk dzaraf. Yang mana kata setelah dzaraf harus dibaca kasrah sebagai mudhafun ilaihi. Jadi ada amama, khalfa, tahta, kemudian qabla, ba'da. Ya, ini semua adalah dzaraf. Ya, adalah dzaraf. Lalu kasar. Selalu kasrah, Pak. Ya, selalu kasrah sebagai mudhafun ilaihi. Kemudian kita dikenalkan pula di sini tentang perubahan kata kerja atau fiil. Kalau selama ini kan cuman zahaba, zahabat gitu aja kan? Zahaba sama zahabat. Kalau zahaba untuk laki-laki, kalau zahabat untuk perempuan. Nah, sekarang kita dikenalkan bentuk yang lain. Ya, ada namanya zahabta, kharajta, begitu ya. Baik, perhatikan dulu kamu tulis. Ini sudah ditulis, bisa dihapus? Hapus ya. Baik, jadi sekarang ini pembahasannya tentang bersambungnya kata kerja dengan domir. Sudah pembahasannya berkaitan tentang apa? Bersambungnya kata kerja dengan domir. Jadi kita buat di sini, Anda buat fiil ya, secara umum nanti karena fiil kita pelajarkan sudah ada beberapa kata ya. Fiil ketika bersambung dengan domir huwa. Terus apa lagi? Iya. Kemudian anta, anti, ana, sama nahnu. Masih banyak sebenarnya ini. Ada antum, ada antunna. Atau sekalian deh ya, biar lengkap. Oke Pak, Ana setuju Pak gitu. Sebenarnya ketika pusing gini, bukan hanya antum yang pusing, Ana juga pusing. Karena kita kan mikir ini gimana ya biar paham ini gitu. Ya. Karena ketika antum nggak paham, Ana yang pusing. Gimana caranya biar antum paham? Baik, kita ulang ya. Satu-satu aja biar nggak susah. Yang pertama pakai bersambung dengan fiil. Contohnya fiil kita ambil di sini zahaba. Apalagi fiil yang kita lewati? Kharaja. Apalagi? Oke, 3 aja, usah banyak-banyak karena sudah pusing ini. Kharaja, zahaba, jalasa. Taib. Yang pertama, ketika bersambung dengan dhamir huwa, maka bentuknya masih sama. Ya, masih sama. Masih apa? Zahaba atau kharaja atau jalasa. Jadi masih standar dia. Jadi misalkan huwa zahabal ustadzu. Ustadz itu pergi pakai zahaba. Kemudian ketika bersambung dengan hiya,
maka bersama dengan hiya harus diberi apa? Tak sukun di belakangnya. Di belakang fiil tersebut dikasih tak sukun. Ya, jadi begini, Anda kasih set hiya maka dikasih tak sukun. Maka jadi apa? Zahabat. Begini, zahabat. Ini kalau bersama dengan hiya. Kalau bersama dengan anta, ya, bersama dengan anta, maka begini. Apa ini? Ya, huruf akhir fiil disukun. Kemudian antanya jadi ta. Maka jadinya kan begini. Zahab ta. Ingat ya, ini dia kaidahnya. Loh, ini dia. Ini sedangnya zahab ta. Dapat yuk? Kemudian setelah itu anti, kan anta ya, anti sama gitu. Sukun untuk apa? Akhir fiil. Kemudian ti. Jadinya apa? Zahab ti. Kemudian antum. Antum. Maka kaidahnya sukun kemudian tum. Ya, sukun dengan tum. Jadinya apa? Zahabtum. Kemudian antunna. Antunna. Begini. Jadinya apa? Zahabtunna. Ya, zahabtunna. Kemudian ana. Kalau ana sukun tu. Sukun tu. Jadinya zahab tu. Sudah nih ya, zahab tu. Terakhir nahnu sukun na. Nanya panjang ya. Nah, jadinya apa? Zahabna. Ya, zahabna. Ya, gitu ya. Jadi dari sini bisa kita dapat fahami dhamir ketika bersama dengan isim dan bersama dengan fiil berbeda. Fiil apa? Dhamir ketika bersama dengan fiil dan bersama dengan isim bentuknya berbeda. Ya, kalau bersama dengan fiil bersama dengan isim jadinya kan hu. Kan gitu. Hu. Kalau ini ha. Kalau ini ka. Kalau ini
ki. Kalau ini kum. Kalau ini kunna. Kalau ini ya bengkong. Kita bi. Kalau ini sama. Nah, gitu ya. Ketika bersama fiil bentuknya begini. Ya, ini bentuk-bentuk domirnya. Ya, bentuk domirnya seperti ini. Yang kita sebutkan ya ta, ti, tum, tunna, tu sama. Nah, ini bentuk domirnya. Coba sekarang Pak Tio, jalasa Pak ya. Jalasa plus antum, jadinya jalastum. Jalasa plus nahnu. Jalasa plus nahnu. Nahnu. Jalasna. Pak Pramudi, kharaja plus ana. Ana. Kharaja plus ana. Kalau na itu nahnu. Ana yang di atasnya. Kharaj tuh, gitu ya. Kharaj tuh. Ya. Kharaj tuh. Kalau plus antunna kharaj tunna. Ini beda lagi ya. Ini masih ada yang kurang nih. Masih ada yang kurang, kelupaan ini. Nih ya. Hum sama hunna. Hum sama hunna, ya kan ya? Hum sama hunna. Iya ini. Anak tambah ya, plus di sini. Nih tambahan. Kalau bersama dengan hum, ya. Bersama dengan hum, maka jadinya begini. Ya, kalau bersama dengan hum jadinya begini. Jadinya apa? Dhahaba jadi apa? Jadi dhahabu. Ya, plus lagi sama apa? Hunna. Maka jadi begini. Ayo, fokus. Nih, begini. Jadi apa? Nah, begini. Zahab. Nah, nanya pendek. Kalau nanya panjang, nahnu. Ya, zahab. Nah apa? Hunna zahabna. Begitu. Hunna zahabna. Ada yang kurang? Ada nggak? Nih ya. Karena sudah kita lewati kan? Kharaju. Ya, di pelajaran sebelumnya. Ya. Di pelajaran sebelumnya itu. Kharajat, kemudian apa? Kharaju, kharajna. Di halaman 76 kharajna bersama dengan dengan hunna. Ya, bersama dengan hunna halaman 76. Kemudian halaman 71 bersama dengan hum. Dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita sebutkan ya, kapan dibaca dhahaba, kapan dibaca dhahabu. Masih ingat ya? Kalau dhahaba, kalau fiilnya di depan, pakainya dhahaba standar. Tapi kalau di belakang kan harus menyesuaikan. Misalkan nahnu dhahabna, kan begitu ya? Nahnu dhahabna. Kalau at-tullabu dhahabu, gitu ya.
Baik. Lebih gampang pakai PR aja nanti. Baik, insya Allah karena belum selesai ini kita selesaikan insya Allah pertemuan setelah pekan depan, sekalian kita latihan ya. Ada yang ditanyakan enggak? Dan ini sudah simpel ya, nggak bahas yang lain. Ini cuma langsung bentuk jadinya aja. Ya, kalau di dalam ilmu tasrif ada gampang ini. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabata, dhahabatuma, dhahabatum, dhahabati, dhahabatuma, dhahabatunna, dhahabtu, dhahabna. Tapi Anda nggak sebutkan, langsung aja kaidahnya begini. Kalau bersama dengan nanti sukun gini. Ingat ya, sukun tadi inisial untuk akhir huruf fiil. Inisial untuk akhir huruf fiil. Kata setelah fiil dibaca dhammah. Dia sebagai pelaku. Ya sudah kita lewat di pertemuan yang kapan itu sudah kita jelaskan di sana. Dia dibaca dhammah. Bu Lutfi, ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Pak Pramudi? Nggak ada? Pak Yatio? Nanti cari lagi Pak di rumah. Dicari lagi Mas. Tapi Masya Allah, dulu ketika anak belajar itu sama guru itu malah senang ketika si murid apa? Bertanya. Ya, kalau guru sekarang terkadang kan nggak pingin murid itu banyak tanya, kan gitu ya. Pokoknya nurut apa jari guru. Ya, dulu ketika kita belajar itu bahasa Arab itu guru tuh suka murid apa? Bertanya. Jadi ada salah seorang ustadz itu, beliau itu selalu masuknya cuma tugasnya bagian murojaah toh. Jadi kita belajar sama yang lain, murojaahnya sama beliau, tapi ini beliau guru senior gitu loh. Jadi ketika masuk itu dia udah masuk, udah siap. Pertanyaan cuma dua, pertanyaan cuma satu aja. Ana yang nanya atau antum yang tanya? Sudah, ana yang nanya atau antum yang tanya? Udah kan? Akhirnya pertemuan pertama kita kan nggak ada pertanyaan. Sudah ini mulai dicecer pertanyaan sama beliau. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya sukun begini? Ini maksudnya gimana? Kalau bersama dengan ini kalimatnya gimana? Oh, dicecer dengan pertanyaan kita. Masya Allah, kita kelimpungan jawabnya. Ini kenapa kalimat yang dipilih sama pengarang kitab kalimatnya ini? Kok nggak kalimat yang ini? Kenapa? Nggak bisa jawab. Akhirnya di situ beliau ngomong gini, antum belajarnya masih tidur. Padahal kita sudah umum itu kepala itu. Antum belajarnya masih tidur. Begitu kan beliau. Terus jadi gimana Ustaz? Harusnya antum belajar itu harus tanya, kenapa kok pakai gini, kenapa pakai gini. Sudah. Akhirnya kita sudah tahu triknya beliau kan. Jadi ketika kita belajar sama guru yang lain, ya ketika punya pertanyaan, iskali kenapa pakai kalimat? Anak kasih tanda tanya, terus begitu. Jadi ketika guru murojaah ini masuk, antum tanya atau anak yang tanya? Semua, anak tanya Ustaz. Jadi sampai jam pelajaran terakhir beliau nggak nanya, kita yang tanya, gitu ya. Bahkan terkadang kita tanya ke guru yang ngajar, sampai guru itu sambat kepada guru senior. Ustaz, waduh santri-santrinya banyak tanyanya. Ya salah antum, makanya antum persiapan biar bisa menjawab begitu. Masya Allah. Dibilang tidur gitu ya. Jadi kita nggak diajari untuk ngikut tok, tapi harus tahu kenapa kok bisa begitu, gitu ya. Kenapa bisa begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya, dan bisa jadikan bekal untuk liburan ya kan. Kenapa kalau ujian terus nih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.